tangis Ninik Mamak, lumpuhnya adat, dan mandeknya tanggung jawab negara. Rumah, mohon maaf, mohon ampun kepada bantu kami, karena kami tidak menyangka informasi yang kami dapat tadi paling banyak 10 orang Ninik Mamak ini berdiskusi dan bermusyawarah. Tahu-tahu setelah timbul risiko dari hulu sampai ke hilir orang tua, dari Kampar sampai ke Padang. Kami mohon ampun dan maaf. Tadi yang gue dapat informasi dari ajudan dari Pak di kursus malam itu ada tamu siap maghrib. Bisa tidak Pak? Insya Allah. Kalau untuk Ninik Mamak pintu terbuka 24 jam. Aku nak menyangkut Madatuk Seramiko tadi. Dan tak lo menyangkut dari Kampar sampai ke Padang. Sulawesi Selatan. Dan itu silakan adalah kami untuk maaf. Mungkin itu kurang konfirmasi antara yang memberikan informasi dengan kurang yang menerima informasi tadi. Sehingga jadi suruh pegok. Aku duduk pada tu, tidak sesuai je dompetnya, minum, tidak sesuai pulau je selero. Kami mohon maaf. Di pertemuan berikutnya kita lebih muliakan daripada itu. Baik, atas kesempatan, atas waktu yang diberikan kepada kami, beberapa paparan telah kami dengar dari orang tua atau Ninik Mamak, baik dari yang sebelah kiri kami, yang dimukul dan disampul. Beliau mengatakan tadi sangat terharu, selalu mudah bersobok di bupati, tidak disangkut. Nan pertama, ambo lahir dari rahim orang susah sama jawabannya. Yang pertama. Yang kedua, ambo 25 tahun di kampung beliau goblok. Ambo nak berminat bagi jadi bupati berbuka. Nak bercita-cita. Ambo nak orang seorang politisi. Ambo hari ini baru 100 hari. Sebelum 100 hari mendaftar ke KPU 2 bulan lagi itu. Berarti yang boleh 5 bulan baru ikut berpolitik. Biasanya Bo di Riau, di Kandis 25 tahun Bo menumpang mencari ibu. Tapi kan rindu ingin bersama-sama Bapak Ibu di kampung. Jadi mau ke khusus, mau ke kota, mau tinggalkan usaha dan anak-anak Bo. Bo sungguh mengabdi, saya mampu Bo di kampung. Jadi sesuai aja paparan Madatuk, mungkin sebelum berjawab, Ambo minta maaf. Seandainya jawaban Ambo nanti sudah sesuai di kompet. Ambo beribu maaf, paparan yang Madatuk sampaikan, Ambo baru hari ini baru tahu. Kondisi di muka Suko itu baru hari ini. Assalamualaikum, Ambo baru tahu. Kebetulan memang 3 bulan terakhir atau 100 hari itu memang agak sibuk. Mulai semenjak pelantikan sampai hari ini, insya Allah ada start. Pulang ke Raja biasanya jam 6, jam 7, hari Sabtu dan Minggu tetap ke Raja. Jadi kok talalai mau menunggu informasi dari Madatuk, terutama sekali di Tanam Pusek bahwa ada 50 kota muka. Kebetulan wakil bupati muka blok. Tak dapat informasi. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan pada hari ini membawa hikmah dan yang sangat bermakna bagi kita semua, menyelesaikan hal-hal yang tidak kita inginkan dan tak mungkin dikaku orang. Tentu keperanan itu bersama kita berikan kepada Ninik Mamak. Itu aja yang pada tu sampaikan. Kebetulan dari agam dulu kan, tinggi. Alhamdulillah juga Bupati Agam juga risiko besok. Orang Semondo risiko dan beliau sekdar risiko. Maju di Bukit Tinggi. Jadi antara Bukit Tinggi jo 252 apa kondisi saya ingat tidak akan sama jam 60 hampir sama berencana. Itu aja paparan orang tua. Terima kasih dari izinkan aku menjadi menumpang menjadi hidup sudah dari 25 tahun. Dari itu harapan-harapan yang Mak Datuk sampaikan mungkin harapan kita bersama-sama. Itu tidak ingin adat itu tertindas dengan kemajuan. Dan juga salah satu visi kami termasuk itu. Adat bersendiri sorak, sorak bersendiri kebudayaan. Mana yang ranahnya adat, mana yang ranahnya pemerintah.
Nah itu tidak akan kita datakan sawah itu mana. Tapi mohon maaf karena dia belum tahu kondisi. Langkah bagusnya nanti setelah kita berpisah nanti, nah, di hari besok atau lusa mohon bersama dari Mungka kita berdiskusi. Diskusi gitu, di orang tua kita dari Mungka, apa hasilnya nanti kami sampaikan kepada itu. Sebenarnya lupa sebentar deh. Sebenarnya malu belum mau menyampaikan aib 50 kota mulai ke kampar. Tapi di data bontang ke Narami mau tak mau kita sama-sama kita lomba. Tapi yang gue yakin kalau live istighfar gitu berdoa bersama-sama, kita ajak diskusi tidak mama lembaga adat yang ada di luar 50. Ambo raso itu mungkin bisa menuju. Karena mungkin di PN atau sebagian yang kita duga tadi pun tidak tahu tatanan adat yang atau yang sebelah memberi informasi yang salah. Tadi disebutkan antara pusoko aja sang sako ya. Kalau pusoko itu harato, sang soko neko. Tidak ada yang nggak bisa membuka lili iko selain dari kesepakatan di ranah Minang atau di luar ini. Ambo bukan datuk, tapi ambo pecinta datuk atau kebetulan selama di Riau, di Kandis, Ambo 20 tahun menjadi ketua orang Minang. Jadi organisasi-organisasi sosial termasuk kelembagaan adat semampu Ambo lambo laksana. Memang sesuai yang beliau sampaikan bahwa banyak kini jalan ditukar orang lalu, cepat dialih orang lalu, jalan dialih orang lalu, cepat ditukar orang lalu, cepat ditukar orang mengalir. Tatanan itu kita ingin mengembalikan balik ke roh yang sesungguhnya. Tapi namun kami baru 3 bulan tentu bertahap. Dan kebetulan juga tadi siang Ambo juga berdiskusi dengan Bupati Kampar. Ambo lah 2 kali belum ke ruangmu tadi nggak tahu bagi informasi selama mendadak sih bu. Dulu udah tiba di ruangmu. Nah, banda bakti tenaga, banda ada tahu bu. Ambo sengaja dadak kena jauh. Jadi insya Allah hubungan komunikasi baik lintas pemerintah tetap kita bangun. Namun dalam hal itu paparan Mak Datuk tadi mungkin itu baru yang bisa Ambo sampaikan. Kok ada nasi benjek dulu di luar 50 so kan mau menyampaikan Mak. Nah, biarlah di internal itu dulu dulu. Nah, mudah-mudahan nanti mewakili salah satu dari Mama bisa melalui telepon kita berdiskusi di situ. Nah, kita coba bicarakan. Kapan perlu kita panggil PM nanti. Jadi mungkin hanya itu yang bisa Ambo sampaikan dulu itu. Ambo juga mohon maaf kekurangan mungkin miliknya Bupati 50 kota kelebihan milik Ambo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Lamak, 11 Juni 2025. Silaturahmi Forum Limbago ala Minangkabau di Rumah Dinas Bupati 50 Kota bukan sekadar pertemuan adat biasa. Tangis yang pecah dari para ninik mamak hari itu adalah simbol kedukaan mendalam bukan sekadar emosional, melainkan protes batin terhadap matinya marwah adat yang selama ini menjadi tiang tengah kehidupan Minangkabau. Dalam suasana penuh haru, para pemangku adat menyampaikan kegelisahan mereka atas konflik yang membelit Sako Ka Ampek suku di Nagari Mungka 9 Koto. Perkara Sako bukan perkara kecil. Ia adalah soal identitas, harga diri, dan keberlangsungan sistem adat yang telah ratusan tahun menopang struktur sosial masyarakat Minangkabau. Namun yang menyakitkan, ketika adat sudah memutuskan melalui Kato Putuih, seorang datuak Siri Marajo keputusan itu justru diabaikan oleh institusi hukum negara. Pengadilan Negeri Tanjung Pati dinilai mengabaikan prinsip dasar keadilan sosial lokal yang hidup dan mengakar. Apakah negara sedang memutus urat nadi antara hukum formal dan kearifan lokal? Pernyataan tegas dari para ninik mamak bahwa biang tombua itu berada pada datuak, bukan pada struktur, seolah menyentil keras logika negara yang kerap melupakan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan lembaga yudikatif, tapi juga hidup dari kearifan hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Bupati Haji Safni Sikumbang, yang hadir dalam pertemuan itu, terlihat mencoba berdiri di tengah. Ia berjanji menyusun peraturan bupati, Perbuk, agar jalur adat tidak lumpuh di hadapan negara. Janji ini patut diapresiasi namun lebih dari itu, harus dikawal agar tidak berakhir sebagai dokumen politik yang usang dan tak berdampak. Organisasi Sahabat Sakato Center,
sebagai mediator dalam pertemuan ini, telah menunjukkan keberanian moral. Namun, pertanyaannya, di mana suara DPRD? Di mana suara pemerintah provinsi? Dan mengapa konflik Sako yang jelas berada di ranah adat, harus menunggu campur tangan Mahkamah Agung atau bahkan Presiden? Ketiadaan mekanisme yang tegas dalam melindungi, kato putui, adat dari campur tangan aparat negara, adalah bentuk lain dari pembiaran. Jika negara tidak segera hadir dan memberi payung hukum atas eksistensi adat, maka bukan tidak mungkin, satu persatu sistem nilai kita akan runtuh digantikan oleh hukum kering yang tidak memahami konteks budaya. Forum Silaturahmi Limbago Alam Minangkabau telah mengirim surat ke Presiden, MA, Komnas HAM, Kapolri, dan Gubernur. Namun apakah suara tangis ini akan menggema sampai pusat? Ataukah akan hilang seperti desah angin di Bukit Limbek? Silaturahmi ini bukan akhir. Ini peringatan keras bahwa jika adat dibiarkan terpinggirkan, maka negara sedang mencabut akar dari tanahnya sendiri. Kontributor Jejak Digital News, Armen Awe melaporkan.